kedua di mata kuliah bisnis dan politik ini ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang gambaran umum bisnis dan politik di Indonesia. Kemudian juga kita sudah membahas RPS dan juga kontrak kelas. Alhamdulillah hari ini teman-teman sudah mengikuti kontrak kelas dan tidak ada yang terlambat. Saya pun tidak terlambat. Jadi sudah sangat baik. CPNK yang akan kita bahas hari ini adalah ini. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan konsep-konsep negara dan proses pembangunan dalam analisis satu situasi terkait dengan relasi bisnis dan politik di Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep yang terkait dengan bisnis dan politik di Indonesia, dan teman-teman juga nanti di akhir perkuliahan ini saya akan berikan tugas. Tugasnya adalah dapat mendemonstrasikan penggunaan teori yang kita sudah bahas di pertemuan kali ini ke dalam satu situasi, nanti satu situasi yang saya sebutkan. Tujuan pembelajarannya apa? Sama dengan sub CPNK, bahwa teman-teman diharapkan setelah mengikuti kelas ini mampu mendemonstrasikan penggunaan konsep-konsep terkait dengan bisnis dan politik. Pokok bahasan hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, definisi relasi bisnis dan politik, kemudian pilar-pilar pembangunan, pendekatan dalam melihat relasi antara state dan civil society, kemudian dimensi dalam melihat negara, dan klasifikasi konsep tentang negara. Kenapa kita banyak bicara tentang negara kali ini? Nah, ini nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita harus dapat mendefinisikan dulu relasi bisnis dan politik itu. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah orientasi pengetahuan awal. Nanti kita akan membahas dulu pengetahuan teman-teman terkait dengan bisnis dan politik yang sudah dibahas minggu lalu. Lalu kemudian saya akan mempresentasikan materi kali ini. Lalu kemudian kita akan ada diskusi tanya jawab, refleksi dan penugasan kelompok. Silakan teman-teman dibuka HP-nya. Silakan di-scan ini menti.com. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan pertanyaan. Silakan dibuka. Cukup ya. Baik. Setelah kita lihat di sini, ketika saya tanya sebutkan satu kata yang menggambarkan relasi bisnis dan politik di Indonesia, teman-teman lebih banyak menjawab korupsi. Wow. Relasi bisnis dan politik di Indonesia, langsung kepikiran sama teman-teman itu tentang korupsi. Siapa ada yang bisa menjawab? Kenapa yang terpikirkan korupsi? Ini adalah yang paling banyak terjadi. Paling banyak terjadi Iya. karena bisnis dan politik. Ya. Ada investasi, ada regulasi, ada kekuasaan, ada proyek, ada kampanye. Salah satunya adalah kampanye. Kampanye itu membutuhkan modal yang sangat banyak. Maka biasanya mereka melakukan hubungan, mereka berelasi gitu di dalam hal ini ya. Baik, teman-teman, saya pikir teman-teman sudah bisa memahami dari jawaban-jawaban teman-teman. Gitu. Sekarang kita mulai kepada materi berikutnya, yaitu tentang definisi dari bisnis dan politik. Bisnis dan politik itu dua hal yang berbeda ya. Yang pertama itu bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi, tidak selalu individu saja tapi juga organisasi, yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis itu selalu mencari keuntungan. Kegiatannya boleh apa saja, boleh jasa, boleh tadi barang, boleh ini. Ketika kita bicara bisnis, kita tidak hanya memahami itu sebagai satu perusahaan, iya kan? Nah, tapi juga ada ruang lingkupnya di sini. Ada 3 pengertian terkait dengan bisnis ini di dalam konteks di dalam mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah badan usaha, tadi perusahaan, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit tadi. Itu bisnis. Apa misalnya? Bisnis apa? Bisnis kopi. Sekarang lagi banyak ya tukang kopi di sana, kopi kenangan, Tomoro, apalagi Tuku. Nah, itu adalah
sebagai organisasinya saja, si tukunya saja, si kenangannya saja bukan, tapi juga sektornya. Misalnya apa? Sektor pertambangan atau sektor makanan dan minuman. Yang kedua adalah politik. Nah, karena teman-teman adalah mahasiswa ilmu politik, jadi saya mau bertanya, setelah tahu definisi bisnis, lalu definisi dari politik itu apa sebenarnya? Silakan, siapa yang mau bantu saya menjelaskan? Kekuasaan. Ya. Kekuasaan bagaimana maksudnya? Kekuasaan itu kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Jadi orang lain bisa terpengaruh dengan politik. Terus selanjutnya negara. Negara organisasi yang memiliki kekuatan tertinggi dan ditaati, yang harus ditaati oleh rakyatnya. Oke. Jadi politik itu yang pertama bicara tentang negara. Negara itu apa? Organisasi yang punya kewenangan tertinggi, punya kedaulatan gitu lah ya. Dia harus ditaati oleh rakyat. Kedua adalah kekuasaan, proses mempengaruhi, ya kan? Apa yang dibicarakan dalam kekuasaan? Sumbernya, kemudian apalagi penggunaannya gitu. Nah, ini sangat terkait dengan bisnis. Karena salah satu sumber dari kekuasaan adalah uang. Lalu dalam mata kuliah ini, apa yang dimaksud dengan bisnis dan politik? Apa kemudian definisinya? Nah, definisinya tentu saja bisa beragam. Tadi misalnya bisa kita definisikan sebagai bagaimana bisnis bisa mempengaruhi politik, atau bagaimana politik bisa mempengaruhi bisnis. Definisi dari relasi bisnis dan politik itu 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah hubungan antara sistem politik dengan sistem ekonomi. Maksudnya apa? Ketika ada perubahan sistem politik, maka itu akan dibarengi dengan perubahan sistem ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Yang paling sederhana teman-teman, ketika kita memasuki masa reformasi, setelah Orde Baru yang cukup otoriter pada saat itu, kemudian kita ingin melepaskan diri menjadi demokrasi yang seutuhnya gitu, yang liberal, lebih mengarah kepada liberal. Maka sistem ekonomi juga sama, arahnya ke sana. Nah, yang berikutnya adalah politik dan bisnis itu sendiri. Politik ini di sini kita sebut saja ini adalah kelas menengahnya. Relasi bisnis dan politik di kelas menengah. Kalau sistem politik dan sistem ekonomi tadi garis besarnya, nah ini yang lebih kecilnya lagi. Apa maksudnya? Kebijakan, kondisi politik bisa merubah kondisi kebijakan yang dihasilkan dari aktivitas politik bisa merubah bisnis yang ada, atau kondisi bisnis bisa merubah atau memaksa negara kemudian membuat satu kebijakan. Baru-baru ini belakangan misalnya adanya perubahan signifikan di bisnis media yang asalnya analog, ya kan, yang asalnya media cetak saja, yang TV juga analog, lalu kemudian berubah menjadi digital, dan itu merubah sistem bisnisnya sama sekali, ya kan. Ada YouTube, ada apa lagi, Instagram, dan di sana bisnis itu banyak di sana. Itu menghasilkan uang semua di sana. Nah, kemudian pemerintah menangkap itu, maka harus ada yang dilindungi, harus ada yang diatur terkait itu. Maka pemerintah membuat kebijakan terkait dengan penggunaan media. Lalu yang paling sederhana, bukan sederhana, justru ini adalah gambaran relasi bisnis dan politik yang paling sering dikaji oleh para peneliti, oleh para ilmuwan kita, yaitu hubungan antara aktor politik dengan pelaku bisnis. Misalnya apa? Misalnya tadi dalam pemilu setiap orang memiliki kepentingan, termasuk di dalamnya para politisi dan para pebisnis.
Nah itu mereka saling bekerja sama untuk memenangkan pemilu. Karena apa? Karena kalau si politisi tersebut memenangkan pemilu, maka kepentingan si pebisnis bisa tercapai. Bisnis dan politik itu berhubungan erat kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan itu adalah wajib di setiap negara. Ada 3 pilar yang bisa menyebabkan pembangunan ini bisa berhasil. Yang pertama adalah negaranya. Ketika negara kuat, dia memiliki visi yang bagus, dia memiliki aturan yang bagus gitu, maka pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Tapi tidak cukup negara saja, dia juga butuh pasar. Pasar dalam hal ini apa? Termasuk di dalamnya bisnis. Pasar itu tidak selalu bisnis ya, tapi kita kemudian menganalogikan ini sebagai bisnis gitu. Kita sebut aja ini sebagai bisnis. Karena apa? Karena negara tidak akan mampu melakukan pembangunan itu sendiri. Misalnya seperti ini, untuk bisa setiap warga negara bisa menjangkau telekomunikasi. Nah itu harus melibatkan ini pengusaha. Karena apa? Karena tidak mungkin negara bisa mencukupi itu semua. Tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, semua dipenuhi oleh oleh negara gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah masyarakat di sini. Kalau masyarakatnya tidak support, masyarakatnya tidak memiliki pendidikan yang cukup, tidak ikut berpartisipasi. Partisipasi itu secara sederhananya apa? Misalnya menjaga apa yang sudah dibuat oleh negara, apa yang sudah dibuat dibantu oleh pihak pebisnis juga gitu. Mereka menjaga, itu sudah satu bentuk partisipasi. Nah ini penting. Jadi si 3 pilar ini harus seimbang. Kunci keberhasilan dari pembangunan adalah bahwa negara, bisnis, dan society itu posisinya harus seimbang. Tidak boleh ada satu lebih kuat dibanding yang lain. Lalu bagaimana pendekatan dalam melihat relasi antara society dan state ini? Nah ada 2 macam. Yang pertama, society centered approach atau pendekatan yang lebih fokus kepada society. Yang kedua adalah pendekatan yang lebih menekankan kepada negara. Maksudnya apa society centered approach itu? Bahwa society, masyarakat yang memiliki keinginan, ya kan, yang memiliki kebutuhan, mereka kemudian menampilkan kebutuhan itu dan kemudian ikut menyelenggarakan usaha sehingga kebutuhan itu bisa tercapai. Jadi yang difokuskan itu adalah kebutuhan masyarakatnya. Ada lagi kalau state center itu biasanya negara yang sudah memutuskan kita butuh ini, kita butuh itu, kita harus menyelenggarakan ini, kita harus menyelenggarakan itu gitu. Sehingga para pebisnis dan masyarakat hanya diberikan proyek-proyek saja. Tidak berdasarkan kepentingan yang datang dari bawah gitu ya. Nah, dalam hubungannya antara bisnis dan politik, maka kita bisa melihat negara dalam beberapa dimensi. Yang pertama, negara sebagai produk. Negara sebagai produk itu apa? Negara itu dianggap sebagai hasil dari pertarungan kepentingan-kepentingan dan kekuasaan-kekuasaan yang ada di masyarakat. Jadi negara itu ada karena di masyarakat ada pertarungan kepentingan. Karena ada pertarungan kepentingan, maka kelompok-kelompok yang dominan dia kemudian menggunakan satu alat untuk bisa membantu dia untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi negara itu sebagai dari produk. Jadi ada konflik di masyarakat, maka untuk menyelesaikan itu maka perlu ada satu lembaga lain yang lebih besar. Nah, jadi lembaga itu dibuat untuk bisa menyelesaikan tadi konflik. Nah, kemudian state as a manifestation of structure. Nah, negara sebagai manifestasi dari struktur. Nah, ini adalah konsep
bahwa negara itu sudah ada struktur-strukturnya sendiri, dia juga merupakan struktur, masyarakat juga merupakan struktur, dia memiliki fungsinya sendiri-sendiri, jadi berjalan begitu saja, berjalan mengikuti fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam sistem itu sendiri. Lalu kemudian state as an arena, negara sebagai arena. Arena apa? Arena bertarung. Karena apa? Masyarakat bertarung kan? Para pebisnis itu bertarung kan? Siapa yang pengen lebih untung dibanding yang lainnya, itu mereka bertarung. Nah, negara ini sebagai arena dianggapnya, sebagai lapangan basket. Para pebisnis itu adalah orang-orang yang pemain basketnya gitu. Ada lagi yang menganggap bahwa tidak sebagai arena. Justru negara di sini memiliki peran sebagai aktor. Negara juga aktor, negara juga punya kepentingan. Jadi tidak benar-benar negara itu negara itu kayak bebas kepentingan, tidak ya berjalan begitu saja gitu seperti robot. Tidak. Negara juga memiliki kepentingan, makanya sebagai negara sebagai aktor. Nah, lalu ketika kita gabungkan kedua konsep tersebut, pendekatan dan dimensi dalam melihat negara, maka kita akan melihat konsep negara ini menjadi beberapa klasifikasi. Ini adalah negara sebagai produk, di sini sebagai arena, di sini sebagai aktor. Ini makin ke atas itu makin society center, makin ke bawah itu makin state center. Nah, ketika satu ilmuwan menganggap dia menggunakan pendekatan society center dan menganggap bahwa negara itu merupakan produk, nah ini dia menganggap bahwa negara merupakan hasil dari pertarungan kekuasaan antara kelas dan sosial. Nah, siapa tokoh-tokohnya? Ada Polantas, ada Hamzah, ada Alafi gitu ya. Nah, ada lagi versi yang lainnya, yaitu bahwa negara itu merupakan hasil dari struktur ekonomi dan kondisi. Jadi ini versi lebih kerasnya, ini versi lebih lembutnya gitu bahasanya. Nah gitu ya, dia menganggap bahwa negara sebagai produk hasil dari society. Ada lagi society center itu menganggap bahwa negara itu sebagai arena. Nah ini orang-orang sistem tadi yang menganggap negara sebagai manifestasi dari struktur. Dia merupakan interaksi antar grup. Jadi negara itu arena itu tidak melakukan apapun, hanya sebagai arena. Ini biasanya orang-orang behavioralism sama struktural functionalism. Nah, ketika ini adalah definisi atau konsep negara, ketika kita menggunakan society center dan menganggap negara sebagai arena, ada lagi yang menganggap negara sebagai arena tapi dasarnya adalah state center. Fokusnya kepada negara, yaitu apa? Dia merupakan interaksi antara individu yang di-restrain secara lemah oleh institusi. Jadi kalau ini dia dia sebagai arena tapi juga aktor. Karena apa? Karena institusinya itu merestrainnya itu lebih lemah. Kalau ini jelas sekali strukturnya di mana, maka fungsinya apa, dia ketat sekali. Nah kalau ini enggak, lemah. Kenapa lemah? Karena negara juga bisa bersifat sebagai aktor. Nah begitupun di sini, ketika kita menganggap negara sebagai produk tapi kita menggunakan state center, maka kita akan menemukan klasifikasi atau konsep negaranya itu sebagai interaksi antara individu dan grup dengan constraint dari negara yang sangat kuat, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Saya ingin bertanya, sebenarnya saya agak kurang yakin ini maksudnya ke sistem politik versus sistem ekonomi atau yang lainnya. Tetapi saya sempat berpikiran bagaimana kalau ada dampak negatif dari politik dan ekonomi, yaitu timbulnya perang dagang. Sebagai contoh kasus, US dan China sempat terjadi perang dagang, di mana di US itu waktu itu presidennya adalah Donald Trump. Itu kan sempat timbul perang dingin. Apakah benar itu termasuk dampak negatif? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ada inflasi. Bagaimana di zaman sekarang ada negara yang mengalami inflasi, cara bangkitnya itu seperti apa? Apa perlu ada campur tangan dari negara luar untuk berinvestasi di dalam negara tersebut agar bisa bangkit seperti itu? Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi perang dagang, itu lebih apa ya? Lebih luas lagi sebenarnya dari sistem politik dan sistem ekonomi. Karena sebenarnya kalau misalnya tadi kamu cermati lagi di RPS, bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari di sini adalah bagaimana relasi bisnis dan politik di Indonesia. Gitu, makanya saya membatasi ruang lingkupnya kepada sistem politik yang ada di Indonesia dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Tapi bahwasannya perang dagang itu juga termasuk relasi bisnis dan politik, sangat mungkin kita membahas seperti itu. Tapi lebih ke hubungan internasionalnya. Seperti itu ya. Saya mau memberikan tugas sesuai dengan capaian pembelajaran CPMK kita, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Saya ingin teman-teman mendemonstrasikan konsep-konsep yang sudah kita pelajari di sini di dalam suatu kondisi. Apa itu? Nah ini, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan PP nomor 25 tahun 2024 yang salah satu isinya mengizinkan organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengelola tambang di Indonesia. Nah, silakan lakukan analisis terhadap satu kondisi tersebut dengan menggunakan salah satu klasifikasi konsep negara. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan bicara tentang tadi negara kuat versus negara lemah gitu ya, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan dalam negara. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.